Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Savitri, NIM 212340001, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kali ini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desi Yeni, Esos M.Ikom, dengan materi pengertian ruang lingkup dan bentuk-bentuk ilmu komunikasi. Yang pertama, pengertian ilmu komunikasi. Untuk mendapatkan pengertian dari ilmu komunikasi, terlebih dahulu mencari tahu masing-masing pengertian dari ilmu dan komunikasi tersebut. Ada 4 pengertian yang mencerminkan identifikasi sebuah ilmu. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematis. Yang kedua, mencangkup logika, adanya interpretasi subjektif, dan konsistensi dengan realitas sosial. Yang ketiga, mempunyai rasionalitas, dapat digeneralisasi dan dapat disistematisasi. Dan yang terakhir, merupakan suatu metodologi. Jadi, ilmu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena, baik menyangkut alam atau sosial kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Dan artinya, bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Selanjutnya, ada 2 metode penelitian yang dimiliki oleh komunikasi, yaitu yang pertama sistematis dan yang kedua universal. Istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication, dari bahasa Latin communicatus, yang mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jika 2 orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan diantara 2 atau lebih dengan tujuan tertentu. Pengertian pokok yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan. Cara menyampaikan pesan juga dapat dilakukan dengan cara langsung berhadapan muka, melalui surat, melalui telepon, melalui surat kabar, TV, radio, dan lain-lain. Ada 4 unsur utama dalam model komunikasi, yaitu yang pertama sumber, yang kedua pesan, dan yang ketiga saluran, serta yang keempat penerima. Materi selanjutnya, ruang lingkup ilmu komunikasi. Menurut Effendi, secara singkat, ruang lingkup komunikasi adalah komponen komunikasi, proses komunikasi, bentuk komunikasi, sifat komunikasi, metode komunikasi, dan yang terakhir teknik komunikasi. Selanjutnya, materi terakhir yaitu bentuk komunikasi. Menurut Hafid Chamara, para pakar komunikasi berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi 5 macam tipe, yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, komunikasi kelompok kecil, small group communication, komunikasi organisasi, organization communication, komunikasi massa, mass communication, dan komunikasi publik, public communication. Untuk bentuk komunikasi dirangkum ke dalam 4 jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, dan komunikasi medium. Di antaranya yang pertama, komunikasi pribadi. Terdiri dari 2 jenis komunikasi pribadi. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication, sedangkan yang kedua adalah komunikasi antar pribadi. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, film-film yang dipertunjukkan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, komunikasi medium. Menurut Black dan Hodgson, telepon dapat diklasifikasi sebagai komunikasi medium. Medium dari bahasa Latin yaitu berarti pertengahan yang terletak antara komunikasi tatap muka dan komunikasi massa. Jadi, menurut kesimpulan saya adalah komunikasi merupakan salah satu syarat bagi berlangsungnya hubungan antara manusia atau interaksi sosial di antara mereka. Maka dari itu, komunikasi merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Dan berkomunikasi itu sendiri memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda artinya, yaitu terdiri dari komunikasi pribadi, kelompok, massa, dan komunikasi medium. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.